Halo, saya Rosalina Saragi, calon guru penggerak angkatan 9, bertugas di SMP Negeri 2 Beringin 1 Atap, Kabupaten Deli Serdang, bersama dengan rekan kerja saya Ibu Mary. Di sini kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Selamat siang Ibu Mary. Apa kabar Bu Mary? Sehat Ibu. Ya baik, hari ini kita akan mengadakan percakapan ya Bu. Pra-observasi. Nanti saya akan mengamati pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, sebelumnya saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi ya Bu Mary untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kita hari ini melakukan percakapan sebagai persiapan awal nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, di sini Bu Mary saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu? Oke, baik Ibu ya. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang akan saya tuliskan di sini ada 3 hal Bu ya. Jadi yang pertama, peserta didik mampu menguraikan hasil telah terhadap struktur teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan cermat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menelaah prinsip penggunaan kata kalimat paragraf pada teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang akan dibaca Bu atau diperdengarkan. Kemudian yang ketiga, peserta didik itu menulis rangkuman teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan pilihan kata kelengkapan struktur atau kaidah penggunaan kata kalimat, tanda baca ejaan, begitu. Ya baik Mary, berarti ada 3 pengembangan yang ingin Ibu capai ya Bu. Iya. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai untuk melakukan observasi Bu? Baik Bu ya. Jadi untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 2 yaitu Bu ya, pengetahuan dan juga keterampilan yang berbeda. Yang pertama, pengetahuan siswa, yaitu siswa itu menguraikan hasil telah terhadap struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua ya, di area keterampilan yaitu menulis rangkuman, menuliskan kata atau kalimat yang ada pada teks laporan hasil observasi. Begitu ya Bu Rosa. Iya, baik Meria, berarti area pengembangan dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa ya Bu Mary. Iya. Nah, saya ingin mendengar bagaimana cara pembelajaran yang ingin Ibu Mary terapkan dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajaran Bu, model pembelajaran atau dari metode pembelajaran ya Bu. Oke Bu ya, jadi strategi yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Ya, di mana di sini yang akan saya lakukan adalah membedakan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya juga melakukan pembagian kelompok Bu sesuai dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan siswanya. Dan untuk model yang saya gunakan yaitu model pembelajaran basis masalah atau problem based learning ya Bu ya. Kemudian untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok Bu, yaitu tanya jawab dan penugasan. Iya, bagus sekali ya Bu. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan dalam kelas menggunakan strategi berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran problem based learning dan juga metode diskusi kelompok dan penugasan juga tanya jawab tadi ya Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas Bu Mary? Untuk media pembelajarannya mungkin Bu ya, saya menggunakan beragam contoh ya, misalnya contoh teks laporan hasil observasi ya, kemudian LKPD atau lembar kerja, kemudian salinan dari PowerPoint dan juga laptop gitu. Ya, makasih ya Bu. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut dan hari apa, di kelas mana, dan di jam keberapa ya Bu Mary? Oke, kalau rencana saya sih Bu ya, mudah-mudahan akan terjalankan juga. Rencananya saya akan membuat kegiatannya di hari Rabu ya, itu di kelas 92 pada jam ke-6 dan ke-7 gitu. Oke Bu ya, jadi nanti di hari Rabu di kelas 92 saya akan melakukan supervisi kelas ya Bu, dan akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas
Nah, nanti setelah itu Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu, percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang dapat Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita ini Bu? Oke, saya mungkin Bu mendapatkan gambaran media yang saya gunakan ya. Kemudian media apa yang saya nantikan juga sudah saya persiapkan, dan sekarang mungkin saya akan memiliki gambaran dari percakapan yang dilakukan hari ini. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya yang sudah Ibu bersedia berbicara kepada saya. Terima kasih ya Bu, sampai jumpa Rabu depan. Sama-sama. Oke, terima kasih Ibu.